9 bersama rekan-rekan. Saya Rizal Mutia dengan NIM 23086096. Saya Pandia Zara Mira dengan NIM 230862. Dan saya Chandra Aisyah dengan NIM 230861. Nah, baik. Pada hari ini kami berempat tentunya akan mewawancarai salah satu pelatih renang profesional. Itu bersama dengan Kak Marcelina Aditya Kalabanua. Baik, bagaimana nih Kak Marcel kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Walaupun cuaca agak seperti mendung ya. Sehat ya Kak Marcel? Sehat. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih tentunya kepada Kak Marcel telah bersedia untuk kami berempat wawancarai mengenai topik yaitu cara melatih seorang peserta didik ataupun siswa yang mungkin mengalami kesulitan berenang atau sebagai pemula maupun mereka mengalami trauma. Baik, gimana nih Kak Marcel, kita mulai saja wawancaranya. Baik, untuk topik yang pertama itu kita bahas mengenai anak yang tidak bisa sama sekali atau pemula dalam olahraga renang ini. Mungkin apa tahap awal yang bisa Kak Marcel lakukan untuk melatih pemula yang sama sekali mungkin tidak bisa melakukan olahraga renang ini? Mungkin tahapan awal yang dapat diajarkan atau dapat kita ajarkan sebagai pelatih yaitu melakukan pengenalan diri terhadap air, atau bisa disebut juga adaptasi air. Karena bagi pemula yang tidak pernah atau yang bagi pemula yang sama sekali belum bisa berenang itu akan merasakan takut. Nah, itulah tujuan awalnya mengapa kita harus melakukan adaptasi untuk mereka lebih nyaman nantinya pada saat di air. Berarti adaptasi air ini merupakan hal pertama yang sangat penting untuk dilakukan ya Kak Marcel. Mungkin kita ketahui ya, jika seorang anak ini tidak memiliki kemampuan dalam segi olahraga renang, tentunya ketika mereka melakukan kegiatan tersebut, mereka kurang mengalami percaya diri atau misalnya kurang percaya diri dengan teman-teman mereka. Mungkin bagaimana cara Kak Marcel memberikan pendekatan agar mereka bisa percaya diri dan bisa melakukan olahraga renang ini? Baiklah, kalau untuk pendekatan kita sebagai pelatih itu mungkin tahapan awalnya kita mulai ajak muridnya untuk ngobrol. Nah, di situ mulai cerita-cerita, membangun hubungan yang positif kepada murid. Jadi mereka mengikutkan rasa percaya. Nah, nanti ketika mereka sudah mulai percaya, mereka sudah menceritakan ketakutan mereka misalnya atau pengalaman-pengalaman mereka. Di sana kita bisa menyimpulkan atau di sana kita bisa membentuk program latihan untuk anak tersebut. Gitu. Jadi dari segi anak didik yang Kak Marcel ajar ini rentang usianya berapa saja Kak Marcel? Dari usia yang pernah saya latih itu dari usia 6 tahun sampai 18 tahun. Berarti dalam masa-masa yang memang percayaan diri ini perlu dibangun ya? Ya, benar. Baik, dari kan Pak Mustafa sudah menjelaskan tahap awal sama gimana sih cara membangun kepercayaan diri. Nah, kalau dari saya, menurut Kak Marcel, teknik gaya apa sih yang paling cocok dipelajari oleh pemula untuk pertama kali? Baik, kalau menurut saya teknik gaya renang apa? Menurut saya itu gaya renang bebas. Karena di gaya renang bebas itu lebih mudah dipahami dengan menggerakkan kaki yang bergantian dan juga ditambah dengan kombinasi tangan dan gerakan kepala cuma samping doang. Nah, itu Bisa jadi nggak salah satu arah saja boleh. benar. Jadi dibanding dari gaya yang lain yang membutuhkan sinkronisasi yang mungkin cukup sulit, gaya bebas lah yang lebih kurang beda. Nah, dari kan Kak Marcel udah bilang kan, daripada gaya yang lain nih, kan dulu gaya bebas itu lebih butuh
itu agak agresif mungkin. ya, terus proaktif. Anak yang proaktif itu kan biasanya suka melakukan sesuatu yang suka mereka. Nah, jadi biasanya kalau anak yang proaktif itu rentang waktunya kisaran 2 bulanan itu mereka sudah bisa. Lalu ada nggak sih bedanya, kan tadi Kak Marcel kan jelasin yang untuk anak hiperaktif. Nah, kebalikannya, kalau berapa sih waktu yang dibutuhin buat anak-anak yang cenderung pendiam gitu, agar bisa mereka bisa berhenti? Oke, kalau untuk anak yang pendiam itu tergantung usia kalau untuk anak pendiam. Kalau anak yang kecil, misalnya anak-anak SD, TK itu cukup lama, kisaran 3 bulanan lah. Tapi beda sama anak yang udah dewasa, misalnya seperti anak SMP, SMA. Karena itu kan sudah bisa komunikasi kita dengan mereka itu kan sudah baik, mereka sudah mengerti gitu kan, jadi lebih gampang. Nah, jadi itu biasanya 1 bulanan atau 1 bulan setengah itu sudah bisa. Jadi kalau misalnya beda waktu untuk bisa berenang itu melatih usia dulu. Iya. Kalau yang tadi kan topik pertama membahas tentang murid yang tidak bisa berenang dan bisa kan. Jadi topik yang kedua ini membahas tentang penyembuhan trauma. Jadi pertanyaan saya itu, selama Kak Marcel menjadi pelatih, apa saja trauma yang Kak Marcel temukan selama pelatih? Trauma yang pernah saya lakukan itu muridnya pernah tersesat air. Nah, waktu dia berenang, terus waktu mungkin pernafasannya kali ya. Jadi waktu dia memasukkan kepala di dalam air lagi berenang gitu, kehirup airnya. Nah, jadi itu trauma. Iya, benar. Nah, itu murid pertama saya yang pernah mengalami trauma. Jadi selama Kak Marcel menjadi pelatih renang nih Kak Marcel, cukup banyak nggak para siswa atau muridnya itu yang mengalami trauma seperti ini? Kebetulan yang saya temukan cuma satu. Jadi kan traumanya itu bentuk tersedak air. Nah, mungkin ada pendekatan menurut Kak Marcel supaya bisa menyembuhkan trauma tersedak air ini. Kalau menurut saya pendekatannya ya. Sama seperti tadi kita mulai ngajak obrolannya dulu. Nah, terus perlahan mulai diajarkan teknik pernafasan yang benar. Caranya seperti memasukkan kepala dalam air, terus teknik pengambilan nafas dan pembuangan nafasnya seperti apa dia diajarkan. Berarti dilatih dulu di luar, diajarkan teknik yang benar. Setelah itu, setelah diajarkan di luar kolam, nanti baru turun ke dalam air. Nah, di situ diajarkan kembali bagaimana cara mengambil nafas dan mengeluarkan nafas. Nah, nanti pada saat anak itu masih belum berani tuh. Nah, disitulah tugas kita untuk membantu dengan cara membantu mereka, menekan mereka, memberikan dorongan melalui bahu supaya mereka percaya diri. Nah, terus nanti kalau sudah beberapa saat baru kita angkat lagi badannya gitu. Baik Kak Marcel, pertanyaan saya untuk Kak Marcel. Apa saja sih Kak bentuk latihan yang Kakak berikan untuk memulihkan trauma yang dialami oleh Kakak yang pernah dewasa berenang? Baiklah, untuk latihannya Boleh itu yang latihan melalui trauma
berenang ataupun permainan yang mungkin tidak maksimal lakukan bagi mereka tertarik untuk melakukan olahraga renang ini. Benar. Jadi ya jadi seperti tadi ya kita mulai pendekatan lagi kan. Nah, terus dengan cara kita ajak mereka bermain, menciptakan apa namanya games yang membuat anak menjadi aktif. Apa saja termasuk yang mereka masih lakukan? Saya kayak oper-oper bola, Seperti menggunakan media-media lain ya. nah ya menggunakan media bola atau kita biasanya pakai papan yang terbuat dari busa dari gabus. Nah itu nanti dipakai bagi murid itu, dan mereka mulai apa namanya melakukan gerakan kaki dengan Teknik yang sudah diajarkan. ya, teknik yang telah diajarkan tersebut. Lalu Kak, berapa lama yang udah butuhkan untuk menyembuhkan trauma yang pernah ajar? Kalau untuk murid yang pernah trauma itu mungkin cukup lama ya, karena bukan menyembuhkan, membuat mereka itu percaya diri lagi itu cukup lama. Dan murid yang sehat itu kisaran 2 bulan lebih, dan itu rutin tiga kali dalam seminggu latihannya. Lalu murid yang kakak ajarin yang Seperti yang disebutkan ya. itu kelas berapa ya? Itu belum tahun. Ya, Berarti agak sulit juga pendekatannya. karena muridnya itu udah mau sekolah. Oh, Besok berarti sekolah di usia dia 16 tahun. berarti pada masa-masa umur demikian itu mungkin mereka mengalami masa-masa kayak disebut puber lah ya. Jadi rasa malu yang mereka miliki itu meningkat. Jadi kepercayaan diri mungkin juga akan sulit mereka berikan. Kebetulan murid yang sekarang ini dia korban bully dulunya. Berarti lebih berat lagi di tantangannya kalau mereka. Iya, makanya. Jadi pembahasan kita itu ada dua yang masuk tadi. Ada yang murid yang memang tidak bisa sama sekali berenang. Kemudian murid yang mengalami trauma seperti yang kawan sebutkan tadi itu tersedak air ya. Baik, cukup banyak penjelasan yang termasuk berikan ya, cukup banyak pelajaran juga yang